Fokus konon sih. Bapak Ibu, kita mulai di acara sehari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala SMP Negeri 2 Pecangaan atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini yang saya hormati dan kami muliakan. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan dalam forum yang insya Allah mulia ini dalam rangka untuk mengikuti acara diseminasi atau berbagi pemahaman terhadap konsep modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Anis Rahmawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 2 Pecangaan Kabupaten Jepara. Salam dan sholawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita berharap semoga pada akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu guru pada siang hari ini menyempatkan diri untuk bisa hadir taruh di forum ini. Mudah-mudahan membawakan kebaikan kepada kita dan juga kepada anak-anak didik kita dalam rangka mengantarkan mereka kepada apa yang mereka cita-citakan. Baik, sebelum acara dimulai saya bacakan dulu rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada kegiatan diseminasi kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua paparan materi oleh pembicara, kemudian yang ketiga nanti forum tanya jawab. Mengawali kegiatan ini mari kita buka dengan bacaan basmalah bagi yang muslim, kemudian bagi yang non muslim untuk bisa menyesuaikan. Yang muslim kami hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu ketahui bahwa kegiatan hari ini adalah merupakan salah satu upaya berbagi pemahaman atau istilahnya diseminasi ya, apa yang sudah dipahami oleh Ibu Anis Rahmawati dalam melaksanakan kegiatan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang sudah dilaksanakan. Berbagi pemahaman ini bertujuan untuk bagaimana beliau Rahmawati akan menularkan atau menyampaikan hal-hal positif yang beliau terima, kemudian nanti secara bersama-sama bisa kita terapkan untuk mengadakan perbaikan atau penyempurnaan dalam pelaksanaan atau implementasi di sekolah maupun di kelas begitu. Baik, untuk langsung saja saya serahkan ke waktu dan tempat sepenuhnya kepada Ibu Anis. Nanti saya kasih waktu sekitar 40 menit Ibu, 40 menit paparan materi. Nanti setelah itu kita sambung dengan rombongan tanya jawab. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya pada Bu Anis Rahmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir untuk acara berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya Anis Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Jepara, akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 dengan tema berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebagai awal dari yang mendasari pelaksanaan pendidikan, kita merujuk pada filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun
guru sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini budaya positif menjadi bagian dari gerakan menuntun yang dapat dilakukan oleh guru sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam membangun budi pekerti yang baik dan kokoh dalam diri murid sehingga dapat mewujudkan kepribadian dan karakter positif yang melekat dalam diri murid. Berikutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Di sini nilai-nilai guru penggerak yang dapat kita laksanakan ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Jadi segala upaya dan segala usaha yang kita lakukan dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru, tujuannya adalah berpihak pada murid. Bagaimana kita dapat mengakomodasi segala kebutuhan murid kita. Yang kedua adalah reflektif. Reflektif di sini adalah bagaimana kita dapat berkaca kepada diri kita sendiri, bagaimana proses pembelajaran yang sudah kita lakukan pada masa yang lalu untuk kita refleksikan, kita lihat kembali, kita evaluasi agar proses pendidikan atau kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan di kemudian hari itu bisa menjadi lebih baik berdasarkan evaluasi yang selalu kita laksanakan. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri berarti bahwa kita mampu untuk menggerakkan diri kita sebagai seorang guru untuk selalu meningkatkan kompetensi diri. Belajar sepanjang hayat itu yang kita tanamkan di dalam diri kita, bagaimana kita secara aktif bisa mengikuti kegiatan pendidikan maupun pelatihan agar diri kita terus meningkat kompetensi yang kita miliki. Nah, yang keempat adalah kolaboratif. Di sini sebagai seorang guru, tentu saja kita diharuskan mampu kolaboratif, mampu bekerja sama dengan semua pihak, baik itu murid, rekan sejawat, sesama guru, kepala sekolah, orang tua murid, masyarakat sekitar maupun instansi-instansi yang lain. Dan yang kelima adalah inovatif. Sebagai seorang guru di tengah kemajuan zaman tidak bisa, tidak dielakkan lagi, kita harus mampu bersikap atau membuat inovasi-inovasi dalam kegiatan pembelajaran kita agar kegiatan pembelajaran kita tidak monoton. Maka inovatif ini menjadi sangat diperlukan. Dan nilai-nilai yang kedua, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif ini, 4 nilai yang lain ini mengarahnya ke nilai yang pertama. Jadi reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif itu tujuannya kembali ke nilai pertama, yaitu berpihak pada murid. Jadi segala upaya dan usaha kita akan bertujuan bagaimana kita menyelenggarakan proses pendidikan yang berpihak kepada murid. Selanjutnya adalah peran guru penggerak. Peran guru penggerak di sini juga ada 5. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Bagaimana kita mampu menjadi pemimpin di kelas. Bapak Ibu guru yang mengajar setiap hari, panjenengan semualah pemimpin pembelajaran. Bagaimana panjenengan melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach bagi guru lain di sini adalah bagaimana kita sesama guru bisa saling berbagi praktek baik. Kita bisa saling sharing tentang masukan-masukan yang bisa kita berikan terhadap rekan sejawat agar pembelajaran yang kita lakukan bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Nah, kita bisa mendorong kolaborasi dengan salah satunya kegiatan-kegiatan seperti ini, atau bisa kita laksanakan dengan lewat MGMP sekolah. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid di sini adalah sebagai latihan bagi murid-murid kita bagaimana untuk
belajar menjadi pemimpin. Mereka adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Maka alangkah lebih baiknya kalau kegiatan membelajar di kelas juga mampu mendorong kepemimpinan murid. Seperti yang kita ketahui di kurikulum yang baru, kegiatan P5 itu juga salah satu dari aplikasi mewujudkan kepemimpinan murid. Agar dalam kegiatan-kegiatan kelompok itu murid mampu belajar bagaimana memimpin kelompoknya dalam skala kecil. Untuk selanjutnya mereka belajar untuk memimpin dalam kelompok besar. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini kita sebaiknya mampu berusaha untuk menggerakkan komunitas praktisi ini untuk saling berbagi praktek baik tadi agar bisa meningkatkan proses pembelajaran. Nah, berikut bagiannya dari nilai dan peran guru penggerak dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, dan lingkungan masyarakat bisa diskemakan seperti ini, di mana pusat inti dari kegiatan kita, dari nilai-nilai dan peran-peran yang kita laksanakan itu semuanya bermuara kepada tujuan yang pertama, yaitu berpihak pada murid. 4 peran selanjutnya yaitu reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif, semuanya akan bermuara ke titik berpihak kepada murid. Selanjutnya, semua yang kita lakukan ini sebagai bagian dari peran yang utama, yaitu pemimpin pembelajaran. Kalau dari sini dengan harapan, semangat, dan antusiasme Bapak Ibu Guru semua diharapkan mampu menjalankan peran yang lain, yaitu peran yang kedua, coach bagi guru lain, peran yang ketiga, pendorong kolaborasi, peran yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, dan peran yang kelima, penggerak komunitas praktisi. Selanjutnya adalah untuk modul 1.4, materi yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Misalnya Anda bisa mengepalkan satu tangan Anda, lalu bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda tersebut. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara agar Anda mau membuka kepala tangan Anda. Teman Anda tadi boleh membujuk, menghajar, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, kegiatan tadi kira-kira yang pertama, apakah Anda atau B akan membuka kepala tangan? Mengapa? Apa alasannya? Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Nah, dan yang ketiga, yang pertanyaan terakhir ini, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Kira-kira siapa Bapak Ibu yang memiliki kontrol apakah kita akan membuka atau menutup? Nah, begitu ya. Jadi, nah selanjutnya dalam teori kontrol Dr. William Glasser. Nah, semua ini mungkin secara tidak sadar kita laksanakan dalam kehidupan selama kita mengajar selama ini. Ternyata semua ini ya 4 hal yang disampaikan Dr. William Glasser ini ternyata hanya ilusi yang kita anggap, bahkan saya sendiri juga
selama ini mungkin meyakini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ternyata guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata menurut penelitian dari Dr. William Glasser itu juga ilusi. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu juga ilusi. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita bahkan sengaja atau tidak sengaja, terkadang kita melakukan ini. Bahkan mungkin tidak hanya sekedar kepada murid kita, bahkan mungkin juga kepada anak kita sendiri. Kita terkadang menganggap bahwa orang dewasa bisa memaksa, tapi ternyata itu semua hanya ilusi. Nah, teori kontrol itu adalah perkembangan lanjutan dari teori stimulus respon yang kita pelajari di waktu lalu. Dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan satu orang dengan orang lain tentu berbeda. Dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Setiap orang tidak pernah sama dalam memandang suatu masalah, suatu perspektif melihat dunia tentu tidak pernah sama antara pandangan satu orang dengan orang yang lain. Yang ketiga, dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita cenderung mengubah orang, mencoba, bahkan terkadang memaksa orang agar mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Orang lain mungkin punya pandangan yang berbeda tentang dunia ini dalam pikirannya masing-masing. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam stimulus respon itu gitu, kalau pengaruh perilaku buruk itu ya salah gitu. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, Pak. Semua perilaku memiliki tujuan, walaupun itu juga perilaku salah. Itu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, disitulah tugas kita nanti untuk memahami tujuan yang ingin dicapai tersebut. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini dalam teori stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini dalam teori stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak akan pernah bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika dibujuk dan gagal, maka tindakan selanjutnya adalah memaksa. Nah, tapi dalam teori kontrol, ini kita menghindari pemaksaan, tapi kita lebih memakai kolaborasi dan konsensus. Ini untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Kalau dalam teori stimulus respon, nanti ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Tapi dalam teori kontrol, kita tidak seperti itu. Kita lebih mengedepankan win-win solution. Nah, dalam teori stimulus respon, kita mengakibatkan pihak ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi dalam teori kontrol, kita lebih mengedepankan win-win solution. Bagaimana kedua pihak bisa sama-sama menang, mendapatkan penyelesaian yang baik bagi kedua belah pihak. Nah, sekarang yang bisa kita tanyakan nih, semua dari kita guru yang biasa mengajar di SMK 2 Pecengahan ini, mungkin kita bisa mulai merefleksikan lagi ke dalam diri kita semua dalam rangka menciptakan lingkungan
positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan dari yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari rasa sakit dan ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pertanyaannya sekarang, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Nah, itu mungkin semua alasan-alasan yang juga memicu perilaku murid kita. Jadi mereka mungkin juga melakukan sesuatu karena alasannya. Selanjutnya adalah makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata kuncinya di sini adalah patuh, bukan ya? Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, tapi yang terjadi seringnya itu anak-anak menganggap disiplin itu tidak nyaman. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Penelitian selanjutnya Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berkonotasi dari disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kesimpulannya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak-anak agar memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kegiatan menuntun seperti ini kita ibaratkan seperti saat anak-anak kita masih kecil, kita tuntun begitu ya, dari mulai belum bisa berjalan kita pegangi, tapi setelah mereka mulai berjalan kita biarkan mereka berjalan tapi tetap kita awasi. Nah, begitulah prinsipnya filosofi Ki Hajar Dewantara ketika kita mendidik anak-anak kita, murid-murid kita. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini juga merupakan fondasi dari kita berperilaku. Berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya ini akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, tadi berlanjut dari nilai-nilai kebajikan universal dalam kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan yang ingin ditanamkan adalah dalam satu wadah besar namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Dan kita harapkan ini muncul dari motivasi internal dalam diri murid-murid kita. 3. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kita juga perlu memahami motivasi manusia. 1. Mengapa kita melakukan sesuatu? 2. Apa yang mendasari perbuatan kita? Tentu dari kita semua dalam kita bersikap kita punya tujuan-tujuan tertentu. Demikian juga dengan murid. Dalam melakukan sesuatu, murid punya tujuan. Nah, itu yang akan coba kita pahami. 3. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini kadang murid juga menjalankan ini ya, karena mereka mungkin akhirnya ada sedikit keterpaksaan karena motivasinya biar nggak dihukum gitu. Nah, ini termasuk motivasi eksternal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi terkadang murid juga ada yang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau mungkin ujian dan sebagainya. Ini juga motivasi eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ingin kita tanamkan di dalam anak-anak kita, murid-murid kita. Motivasi internal bahwa mereka ingin menjalankan segala sikapnya itu dari motivasi internal. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, motivasi internal pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai positif yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Yang motivasi ini yang akan tidak terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Materi kedua berikutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar bareng. Ketiga hal ini itu sebenarnya apa sih? Bedanya apa antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mungkin untuk kata terakhir juga merupakan hal yang baru bagi kita. Ya. Dalam menjalankan peraturan di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam materi ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Hal ini agar kita bisa meninjau ulang tindakan penegakan peraturan di sekolah kita selama ini. Nah, berikut adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Nah, Bapak Ibu bisa mencermati bahwa hukuman itu cenderung memberikan identitas gagal. Berarti anak yang menerima hukuman adalah anak yang gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi ini memberikan identitas yang sukses. Dampak-dampaknya bisa Bapak Ibu lihat di depan, bahwa yang pertama diantaranya untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau murid sudah tidak takut lagi dengan hukumannya, ya sudah nggak bisa dijalankan lagi, gitu ya. Tapi untuk konsekuensi ini efeknya juga akan memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi konsekuensi ini lebih ke ketika anak melakukan kesalahan ini, hukumannya yang ini. Ketika kesalahan yang ini, hukumannya yang ini. Jadi ini perlu monitor terus-menerus. Nah, sedangkan pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya. Pada hukuman, peraturannya kamu harus, gitu ya. Tapi pada konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Pada konsekuensi biasanya sudah terjadi kesepakatan antara guru dengan murid, sehingga murid juga tahu sebenarnya konsekuensinya apa ketika mereka melakukan kesalahan apa, begitu. Untuk restitusi, ini yang ditanyakan adalah nilai yang mereka yakini, nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini apa, sehingga mereka kok bisa melakukan hal seperti itu, begitu. Nah, kalau hukuman ini akan berdampak bahwa murid itu akhirnya membenci peraturan. Pada konsekuensi, murid anak bisa menghargai peraturan, dan pada restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, pada hukuman ini akhirnya bersikap negatif, konsekuensi bersikap netral, dan restitusi mampu bersikap menggerakkan disiplin yang positif. Nah, berdasarkan data di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi belum ada kesepakatan antara guru dengan murid. Berbeda sama konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan bahwa kalau salahnya ini, hukumannya ini. Kalau konsekuensinya ini, kalau melakukannya ini, konsekuensinya yang ini, begitu. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Ini dalam hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan dan kata-kata. Ini tentu yang tidak kita inginkan. Tentu kita tidak ingin murid kita akan terkenang oleh hukuman yang mungkin pernah diterima. Terkadang juga perkataan itu juga menghukum, ya. Perkataan yang buruk itu terkadang membekas bahkan di seumur hidupnya ketika dia sudah besar nanti. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat sekolah atau guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan data. Diukur dulu 3 kali tugasnya tidak dikerjakan, terus muridnya melakukannya berapa kali, diselesaikan dalam waktu batas yang diberikan, gitu. Terus misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan sebagainya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor. Nah, di sini guru senantiasa harus memonitor berapa kesalahan yang dilakukan oleh murid. Nah, sekarang ada satu cerita. Mohon Bapak Ibu bisa mencermati di sini. Ibu Anas adalah guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Ini tentunya sangat
mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Agnes sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Agnes berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Jadi kalau anak SD kan masih pakai yang stiker bintang sebagai bentuk penghargaan begitu. Setelah murid yang akan masuk kelas usai jam istirahat, ini Bu Agnes akan mengiring-iringi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Agnes. Ayo anak-anak, baris. Siapa yang bisa barisnya rapi nanti dapat stiker bintang. Iming-imingnya begitu. Sebagian besar murid-murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Ana selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang tadi. Dan benar saja, pada saat mau masuk kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Nah, ini selanjutnya yang terjadi, dihukum oleh penghargaan. Selama ini terkadang kita tidak menyadari bahwa ternyata penghargaan itu juga ada kalanya akhirnya justru menjadi seperti hukuman. Alvin Kohn ini seorang peneliti sudah meneliti di bukunya yang berjudul Punish by Reward tahun 1993, wawancara SCD Annual Conference Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn di sini lebih lanjut, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. 1. Penghargaan efektif. Jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Dan yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Pertama, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang kedua, jika saya mendapatkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi mungkin ini akan terjadi pada murid-murid kita yang kemungkinan memiliki hati yang kadang ini ya Bu, suka kecil hati. Terus ketika pengennya ranking 1 tapi dapatnya ranking 2, nah di semester berikutnya dia lantas paling ranking 2. Akhirnya justru dia tidak berusaha semaksimal mungkin seperti kemarin. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Dan yang keempat, orang yang berusaha berhenti merokok
atau orang yang berusaha diet meluruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Apa benar begitu Bapak? Orang yang berusaha berhenti merokok, monggo yang mungkin merokok bisa memberikan pendapat. Ya. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet meluruskan berat badan, kalau dikasih penghargaan nggak akan mungkin tetap berhasil. Pasti yang dibutuhkan adalah motivasi dari dalam. Tidak akan pernah bisa kalau motivasinya dari bawah. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi secara tidak langsung penghargaan bagi satu pihak ini justru hukuman bagi mereka yang tidak mendapatkannya. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, selanjutnya motivasi dari dalam. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, ini lalu timbul pijar di matanya dan senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Nah, selanjutnya untuk materi ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif pada murid. Restitusi ini juga bagian dari proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 90. Nah, di sini restitusi itu akhirnya mampu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku atau menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dalam melaksanakan restitusi ada 3 tahapan. Ini berdasarkan dari teori kontrol. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Ini dilaksanakan dalam teori kontrol itu disebutkan bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Alasannya kita semua itu melakukan hal terbaik yang kita lakukan, termasuk anak. Anak itu juga sudah berusaha melakukan hal terbaik yang bisa dilakukannya. Maka langkah pertama yang kita bisa lakukan dalam pelaksanaan restitusi ini ketika anak melakukan kesalahan itu adalah menstabilkan identitasnya dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita di sini menurut teori kontrol diharapkan memahami murid bahwa setiap perilaku murid itu memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini yang melandasi langkah ketiga adalah kita semua memiliki motivasi internal, termasuk murid dalam melakukan suatu kesalahan, dia juga didorong oleh motivasi internal. Nah, di sini strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi seperti ini. Yang pertama tadi menstabilkan identitas setiap orang
pasti pernah melakukan kesalahan. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan ke anak. Ya, contohnya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah salah. Nah, yang kedua, sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di antaranya contoh yang bisa kita tanyakan ke anak adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan daripada melanggar, begitu ya. Nah, untuk sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan akan nilai tadi, nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kita tanyakan lagi, keyakinan apa yang kamu percayai sehingga hal tersebut bisa kamu lakukan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kok melakukan hal yang seperti itu, begitu. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini mengapa kita juga perlu mempelajari, memahami 5 kebutuhan dasar manusia, karena kembali yang tadi bahwa semua tindakan memiliki alasan. Alasannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia itu dikelompokkan menjadi 5 kebutuhan dasar. Ini demikian pun juga dengan murid-murid. Semua perilaku yang mereka tampilkan, yang mereka lakukan juga didasari untuk pemenuhan salah satu dari atau beberapa dari 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi terkadang orang melakukan satu kesalahan itu karena ingin memenuhi rasa sayang dan diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Biasa menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, ini yang dapat kita bimbing anak-anak bagaimana untuk memenuhi kebutuhan mereka, mungkin kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima, mungkin kebutuhan akan kesenangan atau kebebasan. Itu bagaimana kita membimbing mereka untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan cara-cara yang positif. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang dapat diposisikan oleh guru selama ini. Mungkin dari kita pernah menempatkan diri mungkin saya sendiri juga pernah menempatkan diri di posisi pertama, yaitu sebagai penghukum secara sadar maupun tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Bagaimanapun kita terkadang, saya sendiri terkadang juga menempatkan diri di posisi penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, sekarang ada satu contoh kasus adik yang terlambat hadir di sekolah. Nah, di sini kita coba saya coba menampilkan contoh posisi kontrol. Posisi kontrol bedanya apa? Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu langsung adalah terlambat lagi, pasti terlambat lagi, gitu ya, dengan bahasa yang keras. Gitu. Kapan bisa datang tepat waktu? Bagaimana perasaan murid yang guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama
lalu. Nah, ini di posisi pembuat merasa bersalah. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak bisa membahagiakan orang lain. Nah, itu yang berikutnya adalah sebagai teman. Terkadang kita juga pernah memposisikan diri sebagai temannya murid, temannya anak-anak. Nah, kalau di sini, aduh, ayolah, bagaimana sih kamu? Kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, di sini dengan ada yang santai, kita memposisikan sebagai teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah, yang ketiga adalah pemantau. Di sini kalau pemantau itu lebih memperhatikan berapa kesalahan yang sudah dibuat. Misalnya di situ, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang akan kamu dapat jika kamu terlambat? Nah, di sini guru sebagai pemantau kesalahan apa, nanti konsekuensinya apa, begitu. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dilakukan. Murid yang ngerti, gitu. Saya terlambat, berarti saya nanti pasti disuruh gimana, gitu ya. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal-tinggal pada waktu jam istirahat. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Adil, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, jadi di sini poinnya yang memudahkan. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana murid yang diperlakukan seperti itu? Pada posisi manajer, guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya satu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya atau peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, berikutnya berarti tujuan dari berikut adalah pembentukan keyakinan kelas yang beberapa waktu lalu saya lakukan. Itu adalah bagaimana saya mencoba untuk membentuk keyakinan kelas, atau mungkin dengan bahasa kita adalah membuat
komitmen kelas mengenai nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini untuk dapat dilaksanakan di kelas, bukan peraturan, tetapi komitmen tentang nilai-nilai kebajikan yang dapat mereka yakini untuk dilaksanakan secara terus-menerus. Apakah bisa diperhatikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Alami, guru matematika SMP. Nah, ini segitiga institusi, praktek segitiga institusi yang saya sudah laksanakan beberapa waktu yang lalu bersama dua murid saya. Tentang segitiga institusi. Bersama dua murid saya dengan dua kasus yang berbeda. Selamat menyaksikan. Taufik, Haji pada pembelajarannya Mbak Anis, kamu menyimpan HP, tidak mengumpulkan HP. Supaya sedih sehingga kamu tidak mengumpulkan HP. Yang pertama, tidak ada. Lalu, apa kamu masih ingat keyakinan kelas kita, peraturan sekolah kita tentang penggunaan HP di sekolah? Nah, lalu apa yang mendasari atau ada lebih apa sih kamu tidak mengumpulkan HP? Tidak ada. Lalu apakah kamu mendapat kesenangan karena tidak mengumpulkan HP? Bisa bermain HP di kelas. Nah, lalu kan kamu bisa juga mendapat kesenangan dengan hal lain. Apa kamu sudah senang sudah melanggar keyakinan kelas kita? Iya, guru saya menyesal. Lalu apa yang bisa kamu lakukan selama memperbaiki masalah ini? Saya merasa apa yang itu di akhir ada satu video yang
Itu tadi di akhir ada 2 video tentang pembentukan keyakinan kelas yang coba saya laksanakan di kelas 7H dan kelas 9D. Dan di situ saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas, membentuk keyakinan kelas agar mereka punya komitmen dengan nilai-nilai pendidikan yang dapat mereka yakini dan laksanakan untuk seterusnya. Dan sehingga nilai-nilai itu bisa menjadi nilai yang dipegang terus untuk seterusnya. Dan yang terakhir tadi adalah contoh praktek restitusi yang saya laksanakan terhadap kedua murid saya dalam 2 sesi yang berbeda dengan 2 masalah yang berbeda. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri maupun untuk Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bu Anis, memaparkan pemahaman yang sudah beliau dapatkan dalam mengimplementasikan modul 1 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, dari uraian yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Anis, barangkali ada hal-hal yang butuh diklarifikasi ataupun dipertegas atau mau berbagai hal, saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya di forum ini. Silakan. Berdasarkan motivasi jalan-jalan belakangnya untuk mengikutinya. Misalnya, contoh nomor 1 di situ, yang bisa kalian bangun sebagai nilai kebajikannya apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Ini nilai kebajikan hari ini kita lakukan di kelas ini. Coba, nilai kebajikan apa? Ya, tanggung jawab. Berarti keyakinan kelas yang kita sepakati adalah tanggung jawab. Lalu yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kehormatan. Nah, disetujui ya bahwa di kelas ini dilarang mengganggu orang lain. Dalam rangka apa? Menjaga kehormatan orang lain. Disiplin. Adakah yang merasa keberatan untuk hadir tepat waktu? Adakah yang merasa keberatan untuk hadir pulang dari jam 7? Ada yang merasa kesulitan? Nah, itu menjadi keyakinan kita bahwa kita bisa disiplin hadir sebelum jam 7. Kesel ya. Yang keempat, keyakinan masyarakat dilarang melakukan kekerasan. Setuju ya semuanya? Kalau kita di kelas ini dilarang melakukan kekerasan. Berarti nilai kebajikan apa yang mau kita yakini, mau kita laksanakan di kelas ini? Apa itu? Dilarang melakukan kekerasan. Jadi kebajikannya apa? Keselamatan.
motivasi dari diri yang kalian ini sehingga kalian mampu menyelesaikannya dengan sadar. Nah, jadi yang sudah kami selesai di sini. Nah, silakan kalian isi semuanya. Kuesionernya kira-kira menjelaskan apa yang mau ditanamkan. Kira-kira keyakinan kelas apa? Misalnya, yang pertama adalah menggunakan barang tempatnya. Kira-kira memberikan barang tempatnya ini bentuk dari apa? Kewajiban. Lagi. Apa jawabannya? Apa? Tanggung jawab. Betul. Soal lagi. Oke, kita berdasarkan apa yang mau dituju? Kita berdasarkan apa yang mau dituju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Rahmawati, guru matematika SMP Negeri 2 Pecanaan, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Jepara. Dalam video kali ini, saya akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang segitiga restitusi bersama dua murid saya dengan dua kasus yang berbeda. Selamat menyaksikan. Novi, tadi pada jam pelajarannya Bu Anis kan kamu menyimpan HP, tidak mengumpulkan HP. Apa yang terjadi sehingga kamu tidak mengumpulkan HP di jam pertama? Tidak ada, Bu. Lalu, apa kamu masih ingat keyakinan kelas kita, peraturan sekolah kita tentang penggunaan HP di sekolah? Tahu, Bu, aturan di sekolah kita, HP harus dikumpulkan pada jam pertama kepada wali kelas, Bu. Nah, lalu apa yang mendasari atau ada hal penting apa sehingga kamu tidak mengumpulkan HP? Tidak ada, Bu. Lalu, apakah kamu mendapat kesenangan karena tidak mengumpulkan HP? Iya, Bu, saya jadi bisa bermain HP di kelas. Nah, lalu kan kamu bisa juga mendapat kesenangan dengan hal lain. Apa kamu juga senang sudah melanggar keyakinan kelas kita? Iya, Bu, saya menyesal. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya merasa menyesal karena sudah melanggar peraturan di sekolah kita. Seharusnya saya tidak melakukannya. Baik, Novi, adalah hal yang wajar melakukan kesalahan. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah sekarang kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan kamu lagi. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu tanyakan kembali, apa keyakinan kelas dan peraturan sekolah kita tentang penggunaan HP? HP harus dikumpulkan sebelum jam pertama kepada wali kelas masing-masing. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya meminta maaf karena sudah melanggar peraturan sekolah. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya ini. Mulai besok dan seterusnya, saya akan mengumpulkan HP di jam pertama sesuai aturan sekolah. Nah, bagus sekali Novi. Sekarang, apa yang kamu yakini akan terjadi jika kamu bisa menjalankan keyakinan kelas dengan lebih baik? Saya akan menjadi murid yang lebih baik
dan saya akan bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan lebih fokus karena tidak bermain HP di kelas, sehingga kemungkinan nilai saya akan lebih baik pada tes berikutnya. Nah, bagus sekali. Ibu harap kamu bisa berperilaku lebih baik lagi dan ke depan kamu bisa menjalankan keyakinan kelas kita dengan lebih baik lagi. Iya, Bu. Nah, sekarang Novi bisa kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Indasari dari kelas 9E SMP Negeri 2 Pecanaan, Jepara. Saya senang sekali dalam kegiatan restitusi ini. Terima kasih kepada Bu Anis telah membantu saya menyelesaikan masalah saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Salasa, tahukah kamu masuk sekolah jam berapa? Tahu, jam 7. Nah, berarti sekarang kamu udah terlambat. Sekarang itu Bu Anis ya, ke ruangan Bu Anis. Nah, Salasa, jadi kamu sudah terlambat. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan kepada teman saya untuk mengerjakan tugas yang tertinggal, Bu. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah akan ada masalah jika besok kamu hadir tepat waktu? Tidak, Bu. Saya bisa di tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Nah, sekarang apa kamu tahu tentang keyakinan kelas kita, peraturan sekolah kita tentang warna sepatu? Tahu, Bu, berwarna hitam. Nah, sekarang coba Salasa berdiri. Nah, coba lihat sepatumu. Apakah berwarna hitam? Tidak, Bu. Nah, Salasa, kamu tahu sepatumu tidak hitam, lalu kenapa kamu tetap memakainya ke sekolah? Sepatu hitam saya kemarin kehujanan dan belum kering. Saya terpaksa memakai sepatu ini, Bu. Oh iya, baiklah, tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Dan karena keadaan kamu terpaksa memakai sepatu itu ke sekolah. Iya, Bu. Ya, kamu sebenarnya punya pilihan lain. Kamu bisa saja membolos karena tidak punya sepatu hitam. Tapi kamu tetap berangkat sekolah. Tetap semangat untuk berangkat sekolah meskipun sepatu kamu tidak hitam. Iya, Bu, saya tetap ingin berangkat sekolah karena tidak ingin ketinggalan pelajaran hari ini. Nah, bagus sekali Salasa. Sekarang kira-kira Mbak Nis tanyakan lagi. Kira-kira apa yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas dan peraturan sekolah kita? Tidak, Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas dan peraturan sekolah kita. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya minta maaf, Bu. Saya menyesal sudah melanggar keyakinan kelas dan peraturan sekolah. Dan saya berusaha agar kesalahan seperti ini tidak terulang kembali. Baik, Salasa, apakah ada masalah jika esok hari kamu harus memakai sepatu hitam untuk ke sekolah? Tidak, Bu. Sepulang sekolah saya akan menjemur sepatu saya dan mengusahakan sepatu saya kering agar bisa dipakai esok hari. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki masalah ini. Nah, sekarang Salasa boleh masuk ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salasa Anjir Hamna dari kelas 9E SMP Negeri 2 Pecangan, Jepara. Saya senang sekali dengan mengikuti kegiatan restitusi ini. Dan terima kasih kepada Bu Anis telah membantu saya menyelesaikan masalah saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan materi panjang lebar dan jelas dan membuka wacana untuk saya pribadi khususnya dan juga tentunya Bapak Ibu yang lain. Saya melihat video terakhir tadi Bu Anis bagus sekali, yaitu tentang keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini mungkin ya apa ya, yang ingin saya tanyakan, keyakinan kelas ini mestinya
dibuat mungkin bersama-sama dengan siswa, kemudian dengan waktu mungkin sebelum tahun ajaran baru sudah dibentuk atau bagaimana, kemudian bagaimana dengan kolaborasi dengan keseswaan atau yang lain. Mohon penjelasan Bu Anis. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi diberikan paparan bahwa tahapan restitusi ada 3 tahapan. Apakah dalam melaksanakan kegiatan restitusi tersebut harus dilakukan secara urut? Seperti itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Bu Rahno, kepada Bu Eni, kepada Bapak Ibu semua. Untuk pertanyaan dari Bu Rahayu, apakah untuk pembentukan keyakinan kelas ini akan dilaksanakan di awal tahun ajaran baru? Memang sebaiknya dilakukan seperti itu ya Bu. Untuk yang saya praktekkan kemarin itu coba praktek ya Bu, coba praktek. Tetapi memang untuk ke depan sebisa mungkin kita berkolaborasi seperti tadi bahwa nilai guru penggerak adalah kolaboratif. Demikian juga dengan Bapak Ibu guru yang lain, kita hendaknya bisa menjadi saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Tidak mungkin satu orang guru bisa melakukan perubahan. Tidak mungkin satu orang bisa merubah kebiasaan. Maka kita perlu berkolaborasi bersama-sama, baik guru mapel, guru BK, dan kesiswaan, dan bapak kepala sekolah, seluruh stakeholder sekolah. Kita bekerja sama, bahkan termasuk orang tua pun kita ajak kerjasama agar kegiatan pembentukan keyakinan kelas penanaman nilai-nilai kebajikan universal ini mampu berjalan baik. Begitu, Ibu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Bu Eni mengenai tahapan restitusi, ada 3 tahapan tadi, maka ini tidak harus dilaksanakan secara urut. Jadi tahapan itu bersifat fleksibel. Jadi tidak harus selalu tahap 1, tahap 2, tahap 3, tidak. Bisa saja terbalik, bisa saja dilompat lalu kembali ke tahap berikutnya. Tergantung kondisi, tergantung kondisi, tidak kaku. Ini kan menyangkut permasalahan dengan siswa. Jadi kita juga tetap memperhatikan kondisi dan situasi di saat kesalahan itu terjadi. Begitu. Terima kasih. Demikian dijelaskan Bu Anis. Gimana Bu Eni? Bu Rahyu jelas nih? Oke, terima kasih. Monggo, saya masih beri kesempatan waktu lagi. 1 penanya barangkali, monggo. Pak Ali Farhan, monggo. Itu kan aksi nyata yang disampaikan pada anak-anak yang notabene itu anak-anak yang istilahnya tidak sesuai dengan apa yang ada di situ kan. Seumpamanya itu videonya dibuat benar-benar anak yang bermasalah, memang yang harus terlambat terus, atau anak-anak yang bermasalah seperti itu. Kira-kira itu hasilnya seperti apa? Seperti itu. Ya, maksudnya ini kan pertanyaan Pak. Jadi misalnya, kalau misalnya tidak disini nanti hasilnya seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan lagi dari Pak Ali. Monggo, Bu Anis. Terima kasih kepada Pak Ali atas pertanyaannya. Karena tadi yang dilakukan di praktek skill saya dengan 2 murid tadi memang ini skenario ya Pak. Memang tugasnya memang ada skenario. Jadi dilaksanakan sesuai skenario. Pertanyaannya bagaimana kalau itu dilaksanakan terhadap anak yang memang bermasalah. Jadi ini memang tantangan itu. Tantangan bagaimana kita melaksanakan segitiga restitusi, tapi kita akan mencoba. Kita akan selalu mencoba tidak puas dengan satu hasil, gitu, dari
agar anak tersebut bisa meyakini kembali, ya, menanamkan kembali keyakinan positif akan nilai-nilai kebajikan universal tadi, agar bisa anak tersebut kembali ke kelompoknya dengan lebih tahu dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu dengan langkah-langkah yang positif. Tentu saja dari kita semuanya tentu secara tidak langsung sudah pernah melakukan ini ketika institusi ini, dan insya Allah kita juga kedepannya akan berusaha bersama-sama agar kegiatan pembentukan keyakinan seperti ini bisa dapat menjadi disiplin positif di sekolah kita. Gitu. Terima kasih. Ya, sambil menunggu, saya kira sudah jelas sekali yang dipaparkan oleh Bu Anis, ya. Beri aplaus kepada para guru luar biasa. Bapak Ibu, sekali lagi mudah-mudahan kegiatan yang hari ini kita jalankan memberikan manfaat kepada kita semua, menambah pemahaman tentang budaya positif, dapat memberikan pembelajaran yang betul-betul berpihak kepada anak sehingga mereka semakin bertumbuh berkembang seperti yang kita harapkan. Sampai pada penghujung acara, Bapak Ibu, mari kita akhiri acara pada siang hari ini dengan baca hamdalah bagi Muslim, kemudian yang bagi selain Muslim ada selalu saya harapkan yang Muslim, alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat jadi sebagai amal soleh untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.